Kita lanjutkan kembali. Kapan kira-kira masyarakat nih dianjurkan untuk bisa berkonsultasi ke tenaga kesehatan terkait gejala flu yang dialami? Ya, jadi gini, yang pertama sebelum berkonsultasi, menjaga daya tahan tubuh itu merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena dengan daya tahan tubuh yang baik, kita bisa terhindar dari berbagai penyakit. Nah, bagaimana menjaga daya tahan tubuh yang baik? Sudah tahu lah, makan bergizi segala macam. Dulu waktu saya masih kerja di Kementerian Kesehatan, saya memperkenalkan konsep cerdik. Cerdik itu cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok dan polusi udara, rajin berolahraga dan aktivitas fisik, diet yang bergizi dan seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres, gitu ya. Jadi ini perlu kita lakukan dari waktu ke waktu untuk mencegah macam-macam, termasuk juga H3N2 super flu ini. Itu satu. Nah, yang kedua, mungkin nanti ada pertanyaan atau sudah kadung kita bicarakan, ada orang yang namanya kelompok risiko tinggi, tentu saja. Kelompok risiko tinggi ini lansia, komorbid atau anak-anak. Nah, sebagaimana pertanyaan Syaf tadi, kapan harus kontrol? Yang kelompok risiko tinggi ini yang tentu punya risiko lebih besar. Jadi tadi kan di awal disebutkan oleh Kementerian Kesehatan 3 hari. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita flu itu sebagian besar ringan. Mau H3N2 subclade K, mau H1N1 sebagian besar ringan. Dengan istirahat di rumah bisa tertanggulangi. Kalau dia tidak tertanggulangi dengan baik, apalagi yang masuk kelompok risiko tinggi, baik untuk memeriksakan diri karena sekarang sedang ada subclade K ini. Gitu. Tentu belum tentu subclade K kan betulnya, tapi harus memeriksakan diri kalau memang tidak membaik. Kalau tadi Kemenkes menggunakan 3 hari is oke, tapi maksud saya kita lihatlah dalam waktu 2-3 hari ada perbaikan apa enggak, tapi kalau kelompok risiko tinggi pengawasan perhatian khusus ya, perhatian khusus. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mumpung sudah ngomong begini ya, untuk mereka yang sakit 3 anjuran. Nomor 1, kalau bisa di rumah. Kalau harus kerja siaran, ya kalau bisa di rumah gitu. Tentu pakai masker, kan walaupun siaran pakai masker itu sulit ya. Dan juga etiket batuk. Saya ingatkan saja, etiket batuk yang dulu kita kuasai pada waktu COVID itu, jangan begini, tapi begini. Kenapa? Karena kalau habis begini, kemudian kita salaman, itu terjadi penularan. Itu ingatkan kembali. Tentu saja kebiasaan mencuci tangan misalnya, itu kebiasaan yang juga baik harus diteruskan untuk mencegah H3N2 subclade K, untuk mencegah infeksi saluran pernapasan akut yang lain, untuk mencegah infeksi saluran cerna, itu semua kita lakukan dari waktu ke waktu. Sekarang kalau kita melihat tadi Bapak bilang dari Australia saja bisa terjadi penyebaran, padahal ini mayoritas biasanya adalah di utara bumi gitu kan, bagian atas Khatulistiwa. Apakah penting melakukan pengawasan di perbatasan Indonesia, Pak, di mana tempat aksesnya masuk dari negara-negara lain mungkin? Jadi saya kira data yang terakhir, saya lupa, gak perhatikan, tapi data yang terakhir menunjukkan sudah lebih dari 80 negara. Jadi kalau ada penyakit menular antar puluhan negara, kita tidak bisa lagi membatasi diri di pintu masuk, karena itu sudah menjadi penyakit yang menyebar dari berbagai negara. Sebenarnya, karena saya dulu pernah kerja di WHO, tugas WHO adalah memberitahu ini ada penyakit yang menular antar negara. Itu yang disampaikan bulan November yang lalu. Jadi negara-negara waspada, tapi bukan menutup, mengatakan nggak boleh. Sesuatu yang sudah menyebar seperti ini akan sulit dikendalikan untuk tidak masuk ke satu negara. Saya nggak mau ngomong Indonesia, negara manapun juga. Kecuali kalau baru 1, 2, 3 negara, oke. Kalau sekian puluh negara seperti ini, dia akan menyebar ke seluruh dunia juga, bagaimanapun juga. Oke, lantas bagaimana juga tentang kesiapan dari tenaga kesehatan kita, alat-alat kita, mungkin kesiapan rumah sakit kita yang dari Prof. lihat? Kalau menurut saya, kita pernah punya pengalaman COVID-19 yang semua tahu sangat menyedihkan begitu ya, dan kita bisa berhasil keluar dari COVID-19. Jadi tenaga kesehatan, alat, sarana, prasarana tentu saja sudah siap menghadapi berbagai hal. Hanya memang perlu diingatkan kembali bahwa ini ada sesuatu. Jadi ada 2 mengingatnya, penjelasan kepada masyarakat, tapi juga penjelasan kepada petugas kesehatan. Nah, yang juga penting dilakukan adalah tadi sudah kita sebut soal surveillance. Surveillance itu adalah pemantauan secara ketat dari waktu ke waktu. Harus ada 2 surveillance ini. 1 surveillance gejala, 1 surveillance genomik. Surveillance gejala itu akan dapat dengan data berapa persen jumlah kasus influenza, berapa persen yang masuk poliklinik berobat jalan, berapa persen yang masuk rumah sakit, berapa persen yang masuk ICU, dan itu dilaporkan tiap minggu by minggu, minggu ke minggu begitu ya. Itu surveillance yang klinik. Tapi harus ada juga surveillance genomik yang memeriksa
waktu COVID kita semua mengenal yang namanya whole genomic sequence, Yeah, ya itu akan menemukan si subclade K ini. Jadi surveillance harus jalan dua-duanya. Dengan ada surveillance maka petugas kesehatan bisa aware, bisa lebih tahu dia. Misalnya saja di provinsi dia ada atau tidak, ada kenaikan atau tidak ada kenaikan. Tadi di mobil saya baca ada pertanyaan soal klaster misalnya. Syaf lupa nanya, kelewatan di situ barangkali. Ada. Oke, klaster itu juga hal yang penting. Kenapa? Kalau ada klaster itu artinya ada sekelompok orang di satu daerah atau di satu sekolah, kayak di satu kantor, tiba-tiba 3 atau 4 orang sakit bersama-sama, itu yang perlu kita waspadai. Itu juga didapat dari surveillance gejala tadi. Ada laporan petugas kesehatan, bukan hanya, jadi petugas kesehatan tidak hanya dia menunggu kalau orang datang kemudian mengobati, itu satu poin yang penting, tapi juga melakukan surveillance di masyarakat, baik masyarakat secara keseluruhan, juga termasuk surveillance cluster itu. Oke. Lantas apa kira-kira Pak strategi pemerintah untuk bisa menyampaikan terkait informasi perkembangan dari virus H3N2 ini, subclade K atau superflu yang disebut oleh masyarakat kita ya Pak, agar lebih transparan kepada publik dan tidak menyebabkan ini juga Pak, tidak menyebabkan kekhawatiran. Superflu itu bukan hanya masyarakat kita ya, dunia juga menyebutnya sebagai superflu. Saya tadi ingin mengatakan bahwa ini bukan istilah resmi kedokteran ya, tapi digunakan di dunia. Nah, saya kira ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Nomor satu, memang menjelaskan secara jelas apa itu H3N2 subclade K supaya orang ngerti, karena yang ada di kepala orang sekarang superflu aja nih. Judulnya kan, padahal ini adalah bagian dari virus influenza, begini-begini, itu yang mesti dijelaskan, itu nomor satu. Yang kedua, di satu sisi memang harus disampaikan bahwa ini ada peningkatan kasus walaupun bisa dikendalikan. Itu saya kira perlu supaya orang tahu. Tidak boleh juga orang menganggap ini tidak ada apa-apanya, tapi di sisi lain tidak boleh juga orang panik berlebihan. Karena memang ada peningkatan kasus, tapi bisa dikendalikan dan mudah-mudahan ini bisa dikendalikan lebih lanjut. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi upaya pencegahan yang 3 itu. Dari mumpung bicara upaya pencegahan yang 3 itu, saya mau menyampaikan sedikit tentang vaksinasi. Tadi kita bicara pada waktu break. Vaksinasi influenza itu dibuat setiap tahun. Jadi negara-negara mengumpulkan datanya ke WHO, WHO kemudian merumuskan untuk tahun ini vaksinnya ini, tahun depan vaksinnya ini. Untuk ini, sekarang vaksin yang ada adalah vaksin H3N2 yang belum subclade K. Jadi belum terhadap subclade K yang sekarang ini. Itu yang beredar. Nah, orang kemudian bertanya, oh kalau gitu apa bermanfaat nggak divaksin? Kan ini kan H3N2 yang belum subclade. Nah, ternyata data menunjukkan bahwa itu masih bermanfaat. Ada 3 alasannya. Nomor 1, pada anak-anak walaupun dia bukan subclade K, kalau anak itu mencegah tertular subclade K, dia masih bisa melindungi 77%. Nomor 2, pada orang dewasa memang turun 30-40% bisa melindungi, tapi masih bisa melindungi. Tapi yang ketiga yang penting, vaksinasi sekarang walaupun bukan subclade K, bisa mencegah kasus yang berat, masuk rumah sakit, apalagi kematian. Jadi vaksinasi masih tetap dianjurkan walaupun sekali lagi itu terhadap H3N2 yang lama, bukan yang subclade K. Iya. Berarti vaksinasi masih menjadi pintu utama ya Pak untuk mencegah ini? Kalau kita baca influenza apapun jenisnya, selalu mengatakan vaksinasi adalah pencegahan terbaik.